Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan, waktu yang luang, kesehatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Dan salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hasani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qawil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimatil Khamsin. Dan kita akan memasuki pembahasan yaitu berkaitan dengan al-haditsus sadis atau hadis yang ke-6 ya. Yang mana di sini disebutkan oleh al-muallif al-Imam An-Nawawi an Abi Abdurrahman An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abi Abdurrahman An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu adalah jelas, wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas, wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya, antara yang halal dan yang haram, terdapat perkara-perkara yang mushtabihat, yang samar-samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan tidak banyak yang mengetahuinya dari sebagian besar manusia. Maka kata beliau, faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, barang siapa yang melindungi dirinya, menjaga dari yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga untuk agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka sungguh dia bisa jadi terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Karra'i yar'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan sebagaimana seorang yang mengembalakan haulal hima yushiku ayar ta'afih, sebagaimana seorang pengembala yang dia mengembalakan hewan-hewan ternaknya di sekitar batasan-batasan daerah larangan. Yushiku ayar ta'afih, yang mana
bisa jadi dia akan terjerumus ya, melewati batasan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Dan ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki batasan atau daerah tertentu, larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah sesungguhnya batasan Allah atau tanah larangan Allah itu adalah perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan ketahuilah sesungguhnya di dalam jiwa atau di dalam diri terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka baik semua seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak daging tersebut, maka rusak pula jasad seluruhnya. Ala wahiyal qalbu. Dan ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Ikhwatal iman, hasani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-6 ini ya, yang berkaitan dengan perkara yang halal, yang haram dan yang syubhat. Sebagaimana yang pertama yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Fihi taqsimul asya ila salasati aqsam ya. Maka di dalam hadis ini tentang perkara yang haram itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar yang mana mayoritas manusia tidak mengetahuinya, maka di dalamnya terdapat pembagian kepada 3 hal ya. Yang pertama kata beliau al-halalul bayyin, yaitu tentang perkara yang halal yang sudah jelas kehalalannya ya. Dan ini sebagian besar kita mengetahuinya. Kal hububi wasimari wa bahimatil an'am, sebagaimana biji-bijian, sebagaimana buah-buahan dan juga hewan-hewan ternak, maka secara asal hukumnya adalah halal ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kaidah ya, bahwasanya setiap di dalam perkara dunia maka hukumnya adalah al-hil sampai datang keterangan yang menjelaskan tentang keharamannya ya. Jadi setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia itu secara asal hukumnya adalah halal dan boleh. Al-aslu fil asya'i al-hilu wal ibahah ya. Kata para ulama, asal hukum daripada segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia, yang tidak berkaitan dengan agama, itu hukumnya adalah halal dan dibolehkan ya. Makanya seorang ketika mendapati sesuatu yang tidak berkaitan dengan agama, maka asal hukumnya halal ya. Seperti seorang memakan misalnya hewan ayam ya, maka kalau kita mengetahui bahwasanya asal hukum sesuatu itu halal, maka halal. Tidak usah dicari nanti bagaimana menyembelihnya, apakah disembelih dengan yang haram. Kalau memang mayoritasnya adalah kaum muslimin, maka asal hukumnya adalah halal dan tidak boleh seorang ragu-ragu di dalamnya ya. Itu yang pertama. Idza lam tasil ilal insani bi tariqil haram, kecuali apabila dengan cara yang haram, maka dia bisa menjadi haram karena caranya, bukan karena hukum secara asalnya ya. Jadi misalnya kita memiliki kendaraan ya, memiliki sepeda motor ya, maka itu perkara yang halal. Tetapi ketika perkara yang halal tersebut dicari dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan merampas, dengan mencuri misalnya, maka menjadikan hal tersebut menjadi sesuatu yang haram. Ini yang pertama. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin As-Sani, al-haramul bayyin adalah perkara yang haram secara jelas. Kasyurbil khamri wa aklil maitati wa nikahi zawatil maharim ya. Yang contohnya kata beliau seperti seorang minum khamr, atau dia memakan mayit, atau dia menikahi mahramnya ya. Maka ini adalah perkara yang sudah jelas keharamannya ya, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, dari perkara-perkara yang haram seperti zina, membunuh, mencuri ya, dan selainnya. Maka ini adalah suatu keharaman yang jelas. Adapun berkaitan dengan perkara dunia, maka secara asal hukumnya adalah al-hil wal ibahah, adalah halal dan dibolehkan.
Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa hadzani ya'lamuhumal khas wal 'am. Dan kedua perkara ini sebagian besar manusia itu mengetahuinya, baik orang tertentu yang belajar ilmu agama maupun juga secara umumnya manusia, ya. Jadi mereka itu sebagian besar mengetahuinya tentang perkara yang halal yang jelas dan perkara yang haram yang jelas, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan perkara yang tidak jelas atau yang mutasyabihat. Kata beliau, al-salisu al-mutasyabihatu al-mushtabihatul mutaraddidatu bainal hilli wal hurmah falaysat minal halalil bayyin wala minal haramil bayyin wa hadhihi la ya'lamuha katsirun minan nas, ya. Dan adapun yang ketiga adalah perkara-perkara yang mushtabihat, yang samar-samar, yang meragukan antara halal atau haram, ya. Falaysat minal halalil bayyin, dia bukan termasuk ke dalam perkara yang halal secara jelas, bukan juga masuk ke dalam perkara yang haram secara jelas, ya. Dan biasanya dalam perkara yang mutasyabihat seorang itu akan apa? Akan ragu-ragu, ya. Ini halal atau tidak, ya. Sehingga ada keraguan di dalam dirinya. Makanya kata beliau, wa hadhihi la ya'lamuha katsirun minan nas. Dan hal ini sebagian besar manusia itu tidak mengetahuinya, ya. Jadi bagaimana dia menentukannya? Kecuali orang-orang yang dia belajar menuntut ilmu agama, dia akan bisa untuk menjelaskan, ya, bahwasanya hal ini bisa masuk ke dalam yang haram atau ke dalam suatu yang halal yang dibolehkan, ya. Maka ini hanya orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar ilmu agama. Jadi pembagian ke dalam tiga perkara itu ke dalam sesuatu yang halal yang jelas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang haram yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah perkara yang samar-samar dan ini hanya sedikit yang mengetahuinya. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan seseorang dia menuntut ilmu agama adalah untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika ada perkara yang mustabihat, yang samar-samar, maka dia tidak akan terjerumus di dalamnya. Dia bisa menghindarinya, ya. Kalau itu memang suatu yang memang dibolehkan, maka dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Tapi kalau perkara tersebut memang samar dan tidak bisa untuk dia menentukannya, ya, maka dia akan menjauhinya. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak setiap orang bisa membedakan kemana, ya, perkara yang mustabihat tersebut lebih condong kepada yang halal yang dibolehkan atau kepada yang haram yang harus dijauhi. Ikhwatan iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu yang poin yang pertama, ya. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang samar-samar, maka sungguh telah menjauhkan bagi dirinya, bagi agamanya dan juga kehormatannya, ya, untuk menyelamatkan agama serta kehormatannya. Dan barang siapa waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang senantiasa dia melakukan perkara yang syubhat, maka bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam perkara yang jelas keharamannya, ya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, karra'i yar'a, sebagaimana seorang pengembala yang dia mengembalakan hewan-hewannya di daerah tanah larangan, ya. Jadi ada batasan-batasan wilayah tertentu. Yushiku ayyar tahfih, yang mana dia khawatir hewannya tersebut bisa masuk ke dalam wilayah larangan. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah kekuasaan atau tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwasanya larangannya atau batasan larangannya hanya Allah Subhanahu wa taala adalah dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hada yarji'u ila al-qismi salis, ya.
Jadi perkara yang berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan perkara yang ketiga, yaitu perkara yang mushtabihat atau yang samar-samar. Maka kata beliau, fayatajannabaha al-insan wa fi dzalika salamah li dinihi fima bainahu wa bain Allah. Ya. Tatkala seorang dia menjauhi perkara yang samar-samar, yang tidak jelas hakikatnya, apakah dia masuk ke dalam perkara yang halal yang jelas atau yang haram yang jelas, dia berusaha untuk menjauhinya, maka di dalam hal tersebutlah seseorang akan selamat, baik untuk agamanya, antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena di sini ada kata lidinihi, untuk agamanya. Berarti berkaitan dengan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang terjatuh ke dalam perkara yang haram misalnya, maka dia akan mendapatkan dosa, dan dosa konsekuensinya adalah azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wassalamatu li'irdihi fima bainahu wa bainan nas. Begitu juga seorang ketika berusaha menjauhi perkara yang syubhat, maka ini keselamatan untuk kehormatannya, ya, antara dirinya dan antara manusia. Karena ketika seorang melakukan perkara yang syubhat, ternyata perkara tersebut jatuh ke dalam perkara yang haram, maka otomatis ini menjadi aib bagi dirinya. Ya, makanya di sini dikatakan faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka sungguh dia telah membebaskan dirinya, ya, menyelamatkan untuk agamanya dari dosa, dari siksa, dan juga irdihi, kehormatannya, dari celaan manusia. Ya. Jadi ketika kita berusaha menjauhi yang syubhat, maka Allah akan berusaha ya, akan menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan akan menjauhkan kita dari cela manusia. Ya. Makanya dalam perkara yang syubhat kita harus berhati-hati, ya. Kalau dalam perkara suatu yang tidak jelas, ya sudah, yang lebih amannya kita jauhi, ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya. Tinggalkanlah yang meragukan dan beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, yang yakin, ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan kata Syekh Abdul Muhsin, wa idza tasahala fil wuqu'i fil mushtabihat qad yajruhu dzalika ila al wuqu'i fil muharramat al wadihah. Tatkala seorang dia tasahul, apa tasahul? Ya, bermudah-mudah, menggampangkan, ya. Jadi ada suatu perkara yang belum jelas, tapi sudahlah, tidak apa-apa, dia ambil ringannya. Bermudah-mudah dalam perkara yang mushtabihat, maka kata para ulama, ya, qad yajruhu dzalika ila al-wuqu'i fil muharramatil wadihah. Maka hal ini bisa membawa seseorang, kalau dia terbiasa meremehkan perkara yang tidak jelas, yang samar, maka ini bisa membawa orang tersebut untuk terjatuh ke dalam perkara yang haram, yang jelas keharamannya, ya. Maka ini pentingnya untuk kita menjaga dari perkara yang syubhat, sedikit apapun, sekecil apapun, ya. Karena seorang kalau dia sudah tasahul, meremehkan perkara yang syubhat, maka nanti ketika dia terjatuh ke dalam perkara yang haram, dia anggap sesuatu yang biasa, ya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kemudian kata Syekh di sini, waqad daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li dzalikal misli birra'i yar'a haula al-hima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini juga membawakan perumpamaan yang digambarkan seseorang yang dia melakukan perkara yang mushtabihat adalah sebagaimana seorang penggembala, ya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya mengumpamakan, memberi perumpamaan dengan sebuah contoh, ya, di dalam pembelajaran, di dalam pendidikan, maka ini sesuatu yang termasuk cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, seorang menggambarkan kepada sesuatu dengan memberikan contoh permisalan, maka ini termasuk tariqah, ya, tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, yaitu dengan seorang pengembala yang mana dia mengembalakan hewan-hewannya di sekitar daerah larangan, ya.
fa innahu idza kana ba'idan minal hima salima min wuqu'i masyatihi fil hima. Apabila orang tersebut dia jauh dari wilayah larangan, ya, maka dia akan selamat min wuqu'i masyatihi fil hima, dari hewan tunggangannya atau gembalaannya tersebut masuk ke dalam wilayah yang dilarang, ya. Ibaratnya bagaimana? Ya. Jadi suatu negara itu biasanya memiliki batas wilayah, ya. Sebagaimana misalnya Indonesia punya batas wilayah laut dan darat, dan itu dijaga, ya, dengan tentara-tentaranya. Maka ketika ada yang melewati tanpa izin, maka dengan apa? Ya, maka sudah menjadi sesuatu yang, ya, yang apa? Menjadi kewenangan bagi yang menjaganya untuk menembaknya, untuk membomnya, ya. Seperti kapal misalnya, ada yang mencuri ikan, maka kemudian dibom, ditembak. Ya, maka sebagaimana itu juga Nabi SAW menggambarkan orang-orang yang mendekati wilayah yang mustabihat, yang ragu-ragu, ya, itu kepada daerah-daerah batasan, maka semakin dia menjauhinya, maka dia akan selamat, ya. Jadi dia ragu-ragu, ini udah masuk wilayahnya apa belum, ya, coba aja mendekat, tahu-taunya apa? Ditembak, mati, ya. Jadi sebagaimana itulah perkara yang mustabihat, maka hendaknya seorang menjauhinya, ya. Semakin dia berusaha menjauhi yang mustabihat dari perkara yang samar, maka dia akan selamat, baik untuk agamanya maupun untuk kehormatannya. Dia tidak akan mendapatkan dosa, dia tidak akan diazab nanti di akhirat, dan juga dia tidak akan dicela oleh manusia, ya. Dan sebaliknya, ketika seorang dia semakin mendekati perkara yang mustabihat, maka dia akan semakin mudah untuk bisa terjatuh ke dalam perkara yang dilarang atau yang diharamkan, meskipun dia tidak merasa, ya. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi inilah pemahaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan beliau tentang orang-orang yang selalu, ya, mengerjakan atau mendekati perkara yang mustabihat, yang ragu-ragu, yang samar-samar, ya. Jadi kalau dia semakin cenderung untuk senantiasa melakukannya, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk apa? Untuk bisa celaka. Dan semakin dia berusaha untuk menjauhi perkara yang mustabihat, yang samar, maka dia pasti akan selamat, baik dari dosa maupun cela manusia. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, kata Syekh Abdul Muhsin berkaitan dengan hadis ini, ala wa inna fil jasadi mudghatun, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila daging itu baik, maka baik semua seluruh jasadnya. Dan apabila dia buruk, fasadal jasadu kulluh, maka buruk semua jasadnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya itu merupakan, ya, hati, ya, atau jantung, tetapi diterjemahkan dengan hati, hati manusia. Al-mudghatu al-qit'atu minal lahmi, dan disebut dengan al-mudghah itu adalah potongan daripada daging, ala qadri ma yamdughuhu al-akil, ya, yang seukuran mulut seorang ketika dia makan, ya, maka kurang lebih seperti ini, ya. Makanya yang disebut dengan al-mudghah. Dan jantung seukuran mudghah, ya, sekepalan tangan kita. Wa fi hadza bayanu 'idhami sya'nil qalbi fil jasad. Maka di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang agungnya kedudukan hati di dalam jasad manusia, ya. Wa annahu malikul a'dha, dan bahwasanya hati itu merupakan raja bagi seluruh anggota tubuh. Wa annaha tasluhu bi salahihi wa tafsudu bi fasadihi, dan sesungguhnya apabila, ya, hati seseorang itu baik, maka seluruhnya akan menjadi baik pula. Dan apabila hati tersebut buruk atau rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuhnya, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya kehendak, ya, atau seseorang di dalam meniatkan sesuatu itu memang berada di dalam hatinya, ya. Jadi kebaikan dan keburukan itu tempatnya di hati.
Dan hati itulah tempatnya niat, ya, mahallul qalbi. Ketika seorang dia senantiasa meniatkan kebaikan, senantiasa meniatkan keikhlasan, ya, dan hatinya menjadi baik, maka otomatis amalnya juga akan apa? Akan menjalankan kebaikan tersebut. Begitu juga seorang yang hatinya senantiasa terisi dengan suatu kejelekan, ya, niat kejelekan, maka otomatis jasadnya juga apa? Akan tergerak untuk melakukan kejelekan. Oleh karena itulah, ya, bahwasanya hati ini memiliki kedudukan seperti raja, karena disitulah tempatnya niat, tempatnya kehendak, ya. Jadi bukan di dalam otak, bukan, ya. Adapun otak ini ketika hati niatan tersebut mengirimkan perintah ke otak, kemudian otak baru menggerakkan seluruh tubuhnya. Oleh karena itulah, ya, disebutkan bahwasanya hati tempatnya niat ini adalah sebagaimana raja. Ketika seorang bisa menjaga hatinya dari kesyirikan, dari riya, dari sum'ah, dari hasad, dari takabbur, dari ujub, maka insya Allah segala perbuatannya, amaliyahnya juga berisi kebaikan, keikhlasan, ketawaduan, ya, dan juga kebaikan kepada manusia yang lainnya. Dan sebaliknya, ketika hatinya penuh dengan perbuatan-perbuatan, ya, na'udzubillah, kesyirikan, kesombongan, takabbur, ya, hasad, iri, dengki, dan seterusnya, maka niscaya itu akan menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melakukan perbuatan kesyirikan tersebut dan juga perbuatan yang bisa menzalimi manusia lainnya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka di sini terdapat keutamaan bagaimana kedudukan hati manusia. Ketika kita bisa menjaga keikhlasan dalam ibadah, maka ini kebaikan tidak hanya nanti di dunia, ya, pada saat ini di dunia, tetapi jelas nanti di akhirat amal kita akan diterima di sisi Allah. Begitu juga hati kita selamat dari kikir, dari takabur, dari hasad, iri, dengki, maka ini menyelamatkan kita juga dari celah manusia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disebutkan sebelumnya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu poin yang ketiga, ya. Jadi tentang keutamaan hati manusia. Jadi sebagaimana atau sejauh mana kita bisa menjaga hati kita, maka insya Allah segala perbuatan jasad kita maka akan cenderung untuk kepada sesuatu yang baik, insya Allah. Poin yang keempat, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram yahtamilu amrain. Kata Imam An-Nawawi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terjerumus di dalam perkara syubhat, maka sungguh dia terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan. Maka perkataan ini atau ucapan ini mengandung dua kemungkinan, ya, atau dua pemahaman. Yang pertama, an yaqa'a fil haram wa huwa yadhunnu annahu laysa biharam, yaitu bahwasanya dia sudah terjerumus ke dalam perkara yang haram sedangkan dia merasa bahwasanya dia tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Ini bahayanya seorang yang mendekati perkara yang syubhat, ya, akan menjadikan dirinya seakan-akan ya tidak apa-apa, ya, padahal apa? Dia sudah masuk ke dalam wilayah yang haram. Dia melakukan perbuatan dosa sementara dia tidak merasa mengerjakannya. Ini bahaya dari mengerjakan sesuatu yang syubhat, ya. Dia merasa aman padahal dia diazab dengan sebab dosa-dosanya yang dia tidak merasakannya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Dan yang kedua mengandung makna an yakunal makna qad qaraba an yaqa'a fil haram, ya. Makna yang kedua adalah qad qaraba an yaqa'a fil haram, ya, bahwasanya dia akan terjerumus atau bisa jadi akan terjatuh ke dalam perkara yang memang diharamkan, ya. Jadi kalau tadi dia meyakini ya ini tidak haram, padahal ternyata dia sudah melakukan yang haram tanpa disadari. Yang kedua adalah ya dia bisa terjerumus ke dalam perkara yang haram, ya, karena apa namanya, perkara yang syubhat ini yang samar-samar.
masih ada kemungkinan, ya. Jadi kalau kita melakukan perkara yang syubhat, berarti kita sudah mengarah kepada sesuatu yang haram, meskipun belum tentu itu perkara yang haram, ya. Tetapi sudah mendekatkan diri kita kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala al-ma'asi baridul kufri. Sebagaimana, ya, sebagian orang mengatakan al-ma'asi baridul kufri, bahwasanya kemaksiatan itu bisa membawa kepada kekufuran, ya. Jadi seorang kalau dia sering melakukan kemaksiatan, maka itu mendekatkan dirinya untuk keluar dari keimanan atau kekufuran, ya. Jadi semakin orang dia cenderung atau suka melakukan perkara yang samar, maka ini membawa kecenderungan dia untuk apa? Untuk mendekati yaitu kepada wilayah yang diharamkan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Lianna an-nafsa idza waqa'at fil mukhalafati tadarrajat min mafsadatin ila ukhra akbar minha. Ya. Karena kata Syekh Abdul Muhsin, apabila, ya, lianna an-nafsa, dikarenakan jiwa manusia, idza waqa'at fil mukhalafah, apabila dia sudah terjatuh ke dalam penyelisihan, ya, terhadap syariat, tadarrajat min mafsadatin ila ukhra akbar minha, ya. Maka dia biasanya kalau dia sudah menyelisihi perkara yang sudah jelas, ya, diharamkan, dia menyelisihinya, maka ini akan membawakan dirinya step by step kepada mafsadat yang lebih besar, ya. Ya, seorang terbiasa meremehkan perkara dosa kecil, maka dia akan bisa melakukan perkara dosa yang lebih besar. Seorang yang terbiasa untuk melakukan apa namanya, ya, seperti dalam hadis ini yang syubhat, maka semakin lama dia akan sampai kepada perkara yang haram. Jadi membawa seseorang, mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang lebih berbahaya, ya. Wa ilaihi al-isyaratu biqaulihi ta'ala, dan dengan hal tersebut ada isyarat dari firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang Yahudi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan mereka orang-orang Yahudi membunuh para nabi-nabi mereka dengan tanpa hak, yang demikian itu dikarenakan oleh perbuatan maksiat mereka yang dulu dan karena mereka melampaui batas, ya. Jadi dari ayat ini diambil kesimpulan bahwasanya orang Yahudi, kenapa mereka sampai bisa membunuh, dan yang dibunuh adalah para nabi, orang-orang yang mulia, utusan Allah, itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan bima asaw wa kanu ya'tadun, adalah dikarenakan mereka sering melakukan perbuatan dosa dan melakukan perbuatan melampaui batas. Sampai akhirnya, Pak, yang paling besarnya adalah mereka membunuh, ya, dan bahkan yang dibunuh adalah para nabi-nabi Allah. Nauzubillahi summa nauzubillah, ya. Maka dari sini diambil faidah bahwasanya kemaksiatan apabila dilakukan dari sesuatu yang kecil, maka bisa mengarahkan kepada sesuatu yang lebih besar, ya. Makanya para ulama menjelaskan apa namanya, janganlah kalian meremehkan dosa, ya. La tahkiranna as-saghirata fa innal jibala minal asa. Jangan kalian meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu, ya, terbangun dari sesuatu batu kerikil, ya. Jadi gunung yang besar itu karena adanya unsur partikel yang kecil. Maka semakin banyak seorang mengerjakan dosa kecil, maka dia akan menjadi dosa yang besar. Sebagaimana kata para ulama, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr, ya. Tidaklah dosa itu menjadi besar selama diiringi dengan istighfar, dan tidaklah dosa kecil itu, ya, tidaklah dia hilang atau justru akan semakin besar ketika seorang sering atau senantiasa melakukannya, ya. Jadi dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan, maka bisa menjadi dosa besar. Tapi dosa besar ketika dia bertaubat, dia beristighfar, maka dia akan menjadi sesuatu yang kecil, ya. Maka ini ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan kemudian di sini juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin
La'anallahu sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat pencuri yang mana dia mencuri apa? Al-baydah, sebutir telur. Fatuqta'u yaduhu, kemudian dipotong tangannya. Wa yasriqul habla, dan dia mencuri al-habl. Apa al-habl? Tali, ya, atau ikatan. Fatuqta'u yaduhu, kemudian apa? Dipotong tangannya. Maka dari hadis ini, ya, menunjukkan bahwasanya seorang dari mencuri apa tadi? Telur, kemudian dia bisa mencuri sesuatu yang lebih dari itu, ya. Jadi hati-hati kita dari melakukan suatu perkara yang kita anggap kecil, akan tetapi apa? Ini bisa mendorong seorang untuk melakukan kemaksiatan yang lebih besar. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma min sigharis sahabah. Ya. Bahwasanya sahabat An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya, ini merupakan sahabat-sahabat junior. Ya. Ada sahabat senior, ada sahabat junior. Waqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umruhu 8 sanawat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, umur beliau itu baru 8 tahun. Ya, masih kecil. Masih kelas 2 SD. Kurang lebih, ya. Masih kecil, Rasul wafat, tapi dia sudah bisa meriwayatkan hadis. Masya-Allah. Wa qad qala fi riwayatihi hadzal hadis, dan sungguh dia telah mengatakan di dalam riwayat hadisnya ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Maka ini menunjukkan juga bagaimana sahabat-sahabat yang masih kecil di zaman itu, mereka termasuk orang apa? Yang suka menghafal, ya, pelajaran, yang suka menghafal, ya. Jadi di sini termasuk menunjukkan keutamaan seorang yang menghafal. Apalagi yang dihafal adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk penjaga agama dengan sebab dia meriwayatkan hadis ini. Dia berkata, wa huwa yadullu ala sihhati tahammulis saghiril mumayyiz. Maka dari hadis ini juga dengan ucapannya sami'tu, saya mendengar, ya. Maka ini merupakan sighah yang kuat, ya. Berbeda ketika dikatakan qila, ya. Dikatakan, ya, atau diriwayatkan, ini tidak sami'tu, saya mendengar. Ya, dengan sighah yang kuat menunjukkan kalau benar-benar hadis ini dia yang membawakannya. Ya. Maka ini menunjukkan sihhati tahammulis shaghir al-mumayyiz. Ya. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasanya dibolehkan atau sahnya periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang masih kecil dan dia sudah tamyiz. Ya, jadi sah. Karena mungkin ada sebagian yang mereka tidak menerima hadis yang diriwayatkan orang-orang yang kecil, karena, ya, anak kecil bisa jadi dia salah, bisa jadi dia lupa. Tapi karena, ya, dia mengatakan sami'tu, maka ini menunjukkan apa? Hadis ini juga diterima, maka menunjukkan bahwasanya diterimanya periwayatan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang masih kecil dan dia sudah tamyiz, ya, 8 tahun sudah tamyiz. Sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Wa anna ma tahammalahu fi hali sigharihi wa addahu fi hali kibarihi fa huwa maqbulun, ya. Jadi apa yang dia riwayatkan ketika kecilnya kemudian dia sampaikan ketika dia dewasa, maka ini menjadikan hadis tersebut diterima, makbul, ya. Wa misluhu al-kafir idza tahammala fi hali kufrihi wa adda fi hali islamih. Begitu juga yang semisal dengan ini adalah ketika seorang dia masih kafir, ya. Dia belum muslim, dia masih musyrik. Ketika dia mendengarkan hadis, kemudian dia, ya, di masa dewasanya, kemudian dia masuk Islam, atau di waktu di kemudian harinya dia masuk ke dalam Islam, kemudian dia riwayatkan hadis yang pernah dia dengar di masa dia kafir, maka diterima juga hadisnya, ya. Jadi ini sama dalam perkara seorang yang kecil tadi tersebut. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu poin yang kelima, bahwasanya diterimanya hadis
seorang yang masih kecil selagi dia tamyiz, ya, umur 8 tahun. Kemudian poin yang keenam, ini yang terakhir, mudah-mudahan waktunya cukup. Sudah azan dah? Ya, azan dulu ya, Pak. Kita lanjutkan sebentar, ya. Mimma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis yang pertama, kata Syekh, bayan taqsimil asya' fi syari'ati ila halalin bayyin wa haramin bayyin wa mushtabihin mutaraddidin bainahuma, ya. Ini penjelasan tentang pembagian 3 perkara di dalam syariat kita ini ke dalam, pertama Pak, suatu perkara yang halal yang jelas kehalalannya. Yang kedua adalah yang haram yang jelas juga keharamannya. Dan yang ketiga adalah perkara yang samar-samar yang biasanya ada indikasi keraguan di dalamnya, ya. Itu yang pertama, pembagian 3 hal di dalam syariat kita. Yang kedua, bahwasanya perkara yang mushtabihat, ya, yang samar-samar, maka la ya'lamuhu katsirun minan nas, ya. Sebagian besar manusia itu tidak mengetahuinya, ya. Dan yang mengetahuinya hanya orang-orang yang ahlul ilmi, mereka yang belajar. Maka dalam perkara suatu yang samar bagi umumnya manusia, maka hendaklah dia menjauhinya. Tapi bagi sebagian manusia yang diberikan ilmu, maka yang bisa membedakan ini masuk ke dalam perkara yang halal atau yang haram, maka dia boleh memilih. Oh, ternyata menurut ilmu yang saya dapat ini menjurus kepada sesuatu yang haram, maka dia tinggalkan. Tapi kalau ternyata ini kepada satu yang halal dan dibolehkan, maka boleh bagi sebagian manusia tadi untuk mengerjakannya. Tapi bagi umumnya manusia, awamnya manusia yang dia tidak memiliki ilmu, hendaklah apa? Menjauhi. Itu lebih aman. Kemudian selanjutnya faedah yang ketiga, tarku ityanil mushtabih hatta yu'lam hilluhu, ya. Itu meninggalkan perkara yang samar sampai dia memiliki ilmu tentang kehalalannya. Ini yang kita maksud tadi. Yang keempat,
darbul amthal li taqriril ma'ani al-ma'nawiyyah bi tashbihiha bil hissiyah. Ya. Di sini juga terdapat permisalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menggambarkan sebuah perkara supaya supaya lebih mudah memahaminya, maka ini termasuk yang dibolehkan, ya, atau bahkan disyariatkan, ya. Seorang menjelaskan suatu, memberikan perumpamaan supaya lebih faham, maka ini adalah perkara yang sudah pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, bahwasanya manusia idza waqa'a fil umuril mujtabihah hana 'alaihi an yaqa'a fil umuril wadihah. Bahwasanya manusia apabila mereka senantiasa, ya, senantiasa melakukan, ya, terbiasa melakukan perkara yang samar, maka memiliki kemungkinan kecenderungan untuk bisa melakukan perkara yang haram yang jelas keharamannya, ya, dari dosa yang kecil kepada dosa yang besar. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Dari perkara yang samar kepada suatu yang jelas nanti keharamannya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kemudian yang keenam, bayanu 'izami sya'nil qalbi. Penjelasan tentang agungnya kedudukan hati bagi manusia, ya. Dan bahwasanya anggota tubuh itu mengikuti hati tersebut. Ya, sebagaimana kita sampaikan, dikarenakan apa? Hati itu adalah tempatnya niat, ya. Selama orang itu melakukan atau berniat kepada kebajikan, perbuatan baik, maka akan menggerakkan seluruh tubuhnya, Pak, untuk melakukan ketaatan, kebajikan, berbuat baik kepada manusia. Dan sebaliknya, ketika hati manusia terisi dengan sesuatu yang jelek, ya, maka dia akan menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melakukan perbuatan dosa, maksiat, dan kezaliman kepada manusia yang lainnya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kemudian yang ketujuh, anna fasadil zahir dalilun ala fasadil batin. Ya. Yang ketujuh, bahwasanya rusaknya sesuatu yang zahir menunjukkan rusaknya apa yang ada di dalam batinnya. Ya. Jadi zahir yang perbuatan dosa itu karena hatinya buruk. Ya. Jadi kita kalau naudzubillah, kita cenderung dari tingkah laku kita, ya, kita suka pemarah, suka ghibah, kita suka zalim kepada orang, berarti hati kita perlu kita koreksi, ya. Berarti hati kita penuh dengan penyakit, nauzubillah summa nauzubillah. Dan begitu sebaliknya, ketika zahirnya manusia itu baik, maka mudah-mudahan, ya, itu pertanda hatinya juga adalah dia memiliki hati yang mulia, hati yang baik. Kemudian yang kedelapan, anna fi ittiqa'i syubhati muhafazatul insan ala dinihi minan naqsi wa irdihi minal aibi wassilabi. Dan kemudian yang terakhir dari faidahnya adalah bahwasanya di dalam menjaga diri kita dari perbuatan yang syubhat, yang samar, maka ini sebagai penjagaan, ya, untuk agama kita dari untuk bisa melakukan perbuatan dosa, ya, atau untuk kehormatan kita untuk menjauhi celah manusia. Jadi semakin kita menjauhi perbuatan yang syubhat, yang samar, maka ini akan semakin menjaga diri atau menjaga agama kita untuk kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar tidak dicela kehormatan kita oleh manusia. Ikhwatal iman, hasani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini beberapa faedah yang mudah-mudahan dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.